Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kali ini saya akan membuat video dasar PowerSim, pengenalan variabel dan cara mengoperasikan secara dasar. Di sini buka aja dulu Oracle Virtual Block-nya. Setelah itu di start sambil menunggu. Nah, di sini ini variabel yang umum digunakan. Yang pertama level, bentuknya persegi semacam ini. Yang kedua auxiliary semacam ini, bulat. Setelah itu konstanta, ada flow atau flow rate yang ini link untuk menghubungkan, ini delay link. Nah, mungkin di sini dijelaskan dulu yang pertama variabel level. Variabel level itu ini keterangannya, jadi dia bisa bertambah atau berakumulasi. Contohnya itu stok biasanya, atau jumlah penduduk pada suatu daerah, dan seterusnya. Variabel level. Yang kedua auxiliary. Nah, di sini auxiliary variabel tambahan menyadarkan hubungan antara level dan rate. Ini hampir sama dengan variabel level. Nah, dan berikutnya di sini auxiliary ini biasanya lambangnya bulat semacam ini. Berikutnya variabel rate atau flow atau rate biasanya yang digunakan untuk masukan. Ini biasanya untuk mempengaruhi variabel level. Yang terakhir itu variabel yang ini seperti bentuk wajik ini, dia variabel konstanta atau variabel yang nilainya tetap atau konstan semacam itu. Nah, lanjut saja. Di sini langsung praktek. Nah, variabel di sini kita mulai dari level. Nah, ini level 1. Langsung ketik saja, semisal populasi penduduk. Nah, ini ada variabel berikutnya flow. Flow itu dia masuk ke arah populasi penduduk sampai warnanya hitam semacam ini. Yang kedua, kalau dari populasi itu keluar semacam ini. Nah, ini ada populasi yang bisa masuk ke dalam jumlah atau menambah populasi, biasanya adalah kelahiran. Nah, jumlah penduduk akan berkurang jika panahnya keluar semacam ini, biasanya adalah kematian semacam itu. Setelah itu kita gunakan variabel yang berikutnya di sini konstanta. Di sini buat lagi kelahiran itu biasanya dipengaruhi oleh konstanta ini, tingkat kelahiran. Sedangkan kematian juga dipengaruhi oleh tingkat kematian semacam itu. Nah, untuk menghubungkan kita gunakan link yang di sini. Dari dalam masuk ke kelahiran sampai semacam hitam, Anda lepas. Nah, Anda buat link lagi dari tingkat kematian ke kematian semacam ini. Nah, agar terhubung
dari populasi penduduk juga harus dihubungkan dengan menggunakan link ke kematian, dan dari populasi ini juga ke kelahiran. Sampai di sini. Di sini ada tanda tanya. Berarti kalau ada tanda tanya berarti dia belum didefinisikan atau belum ada nilai yang masuk. Contohnya gampangnya semacam ini. Populasi penduduk Jember, klik 2 kali di sini. Di tahun 2020 adalah 1000 orang. Kita set. Oke. Nah, di sini sudah hilang tanda tanya. Berarti kita sudah mendefinisikan nilai dari populasi penduduknya. Nah, misalkan tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran itu dalam bentuk persen biasanya. Semisal di sini tingkat kelahirannya bisa ditulis 5%. Atau bisa ditulis juga kalau 5% 0,05. Semacam itu. Terserah Anda akan menulis seperti apa. Jika ditulis 5%, monggo. Setelah itu di set. Oke. Tingkat kematian. Jika tingkat kelahirannya 5%, tingkat kematiannya anggap saja 4%. Kita set, kita oke. Sudah ada nilainya. Yang masih belum adalah kelahiran dan kematian. Nah, kelahiran ini adalah menggunakan fungsi antara populasi penduduk dan tingkat kelahiran. Biasanya dikalikan. Jadi diklik 2 kali jumlah penduduknya, setelah itu kali menggunakan tanda bintang di sini. Dikalikan tingkat kelahiran, diklik 2 kali. Jangan diketik manual biar tidak keliru. Kita set, oke. Nah, ini sudah berubah sampai di sini. Jika sudah berubah, yang kematian juga diklik 2 kali. Populasi penduduk dikalikan tingkat kematian. Kita set, kita oke. Nah, sampai di sini sudah dibuat model yang sederhana dari populasi penduduk semacam itu. Baik, berikutnya mungkin lanjut ke tahap berikutnya, tapi untuk sementara kita sudahi dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.